Jenis pronoun atau kata ganti. Jenis pronoun atau kata ganti ada beberapa macam. Ada personal pronoun, ada possessive pronoun, ada reflexive pronoun, ada intensive pronoun, ada demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reciprocal pronoun, dan expletive pronoun. Mari kita bahas satu persatu jenis tersebut. Yang pertama ada personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran subjek, objek, posesif di posisi subjek, objek, atau untuk menjelaskan kepemilikan. Jumlah orang ke satu, dua, atau ketiga, dan gender cewek atau cowok dari kata benda yang digantikan. Nah, contohnya sebagai ada tunggal dan jamak. Nah, untuk jumlahnya. Hitungan tunggal itu sebenarnya hanya satu. Jamak itu lebih dari satu. Hanya saja kalau di pronoun hati-hati teman-teman. Nanti memang I dan you terutama itu ya, secara jumlah itu hanya satu. Tapi kalau untuk pengelompokan, penggunaan kata kerja nanti itu berbeda. Nah, contoh di sini nih. Untuk yang tunggal ada aku, kamu, dia. Nah, itu yang tunggal. Aku, kamu, dia. Ketika teman-teman taruh sebagai subjek, nanti aku teman-teman translate pakai I. Kalau di objek pakai me. Kalau kepemilikan tanpa memunculkan benda ya, tapi ya milikku. Nah, maka pakai mine. Itu sebagai orang pertama. Kalau kamu ketika diposisikan sebagai subjek dan objek sama ya, you. Bedanya kalau subjek di depan kata kerja, kalau objek di belakang kata kerja. Kalau kepemilikan teman-teman pakai yours. Itu sebagai orang kedua. Sedangkan yang selanjutnya ada dia. Dia dibagi menjadi 3. Dia untuk perempuan, dia untuk laki-laki, dan dia untuk benda, kebanyakan untuk selain manusia. Nah, kalau dia untuk perempuan, maka teman-teman ganti dengan she ketika diposisikan sebagai subjek. Ketika di objek jadi her. Ketika menunjukkan kepemilikan, pemilik dari si benda, maka pakai hers. Dia laki-laki, maka pakai he ketika diposisikan sebagai subjek. Him ketika diposisikan sebagai objek. Kepemilikan atau menunjukkan pemilik dari bendanya tanpa mention bendanya, maka pakai his. Nah, sedangkan kalau untuk menunjuk si bendanya selain manusia, kebanyakan pakailah it, baik di subjek maupun objek. Hanya saja untuk kepemilikannya, kalau untuk yang tunggal, benda selain manusia tunggal itu tidak ada. Nah, mereka semua dari dia itu orang ketiga, tunggal. Sedangkan kalau orang yang jamak, ada kita, kalian, mereka. Nah, orang pertama itu ada we atau kita tadi. Ketika diposisikan sebagai subjek maka translate pakai we. Subjek itu di mana tadi? Di depan kata kerja. Kalau objek ada di belakang kata kerja inti. Nah, pakai as kalau kami di belakang kata kerja atau sebagai objek. Kalau menunjukkan pemilik dari bendanya maka pakai ours.
Nah, kalian itu translate-nya sebenarnya sama dengan kamu ya, yaitu you. Nah, baik di subjek maupun di objek sama pakai you. Kalau kepemilikan ya sama-sama pakai yours. Itu orang kedua. Kalau orang ketiganya mereka. Mereka ini bisa untuk manusia maupun selain manusia. Kalau diposisikan sebagai subjek maka pakai they. Kalau di objek maka pakai them. Kalau pemilik dari bendanya maka pakai theirs. Nah, kita contohkan ke kalimatnya. Ada saya. Nah, saya meminta ibu saya untuk pergi ke pesta Sarah. Ke pestanya Sarah. Nah, saya di sini di depan kata kerja meminta. Maka pakailah I. I ask my mom to go to Sarah's party. Nah, yang sayanya di sana yang ibu saya nanti ya. Setelah ini saya akan bahas. Itu untuk kepemilikan yang ada bendanya. Kita lompati dulu, kita lanjutkan ke bentuk objeknya. Nah, ibu saya atau ibuku mengizinkanku pergi. Nah, yang di depan nanti dulu, lupakan. Kita lihat di belakang kata kerja mengizinkan atau allows. Nah, setelahnya pakailah me, jangan pakai I lagi karena di belakang kata kerja. Nah, pakai me. My mom allows me to go. You, kebetulan ini enak ya, baik di depan maupun di belakang. Di depan kata kerja maupun di belakang kata kerja sama-sama pakai you. Anda atau kamu sedang belajar bahasa Inggris. You are studying English. Saya mengajari Anda bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. I teach you. Nah, setelah kata kerja mengajari, teach you, tetap pakai you. English as a second language. Kalau we, kita atau kami ini berbeda ya di posisi subjek dan objek. Kalau kita di depan subjek, kita semua diundang ke pestanya Andy. We are all invited to Andy's party. Di depan kata kerja invited maka pakai we. Nah, di belakang kata kerja ingin, nah maka jangan pakai we lagi tapi ganti dengan us. Andy ingin kita datang. Nah, dalam bahasa Indonesia itu di subjek maupun di objek sama. Kalau dalam bahasa Inggris subjek dan objek bentuknya berbeda. Andy wants us to come. Lanjutannya ketika pakai they. Nah, mereka di subjek dan di objek sama maknanya mereka. Tapi dalam bahasa Inggris maka ketika di depan kata kerja maka pakai they. They made a terrible mess in the class. Mereka membuat kekacauan yang parah di kelas. Kalau di belakang kata kerja maka pakai them, bukan they lagi. Guru memberi mereka. Nah, guru memberi mereka hukuman yang pantas untuk mereka terima. The teacher gave them punish they deserve. Nah, lupakan ini ya. Sebenarnya ada dua kalimat teman-teman di sini. They deserve-nya ini harusnya ada kata penghubung lagi, tapi di sini peringkasan. Nanti ada penjelasannya di klausa. Selanjutnya ada he atau dia nih, dia laki-laki, dia perempuan. Kalau di subjek bisa teman-teman translate dia saja. Kalau di objek bisa dia atau diganti dengan katanya. Nah, biasanya kebanyakan kita ganti katanya itu. Dia benar-benar berubah. Saya tidak mengenalinya. Nah, he benar-benar berubah. Di depan kata kerja berubah berarti pakai he. He complete change. I didn't recognize him. Nah, di belakang mengenali
di belakang kata kerja mengenali, maka pakailah him, bukan pakai he lagi. Begitu pula ketika pakai she. She is turning, dia berusia 21 tahun. She is turning 21. Nah, di depan di subjek maka pakai she. Kalau di objek, aku membawakannya hadiah. I bring her a present. Nah, bukan pakai I bring she, tapi I bring her. Begitu pula kalau it terus. Kebetulan enak ya teman-teman, ini sama. Itu gaun yang indah. Nah, biasanya bisa diganti dengan itu juga translate-nya. It's a beautiful dress, tapi aku terlihat buruk memakainya. But I look bad wearing it. Nah, nggak masalah. Nah, ini kita contohkan untuk yang kepemilikan. Sekalian kita bedakan dengan yang ada kata bendanya. Notnya, possessive berposisi sebagai subjek dan objek dan komplement. Nah, maksudnya possessive itu bisa berposisi sebagai subjek, objek maupun komplement. Terserah teman-teman mau taruh yang di mana. Di subjek berarti di depan kata kerja, objek berarti di belakang kata kerja, komplement hanya menjelaskan subjeknya atau objeknya. Limiting pronoun atau possessive adjective wajib diikuti benda. Kalau absolute pronoun atau possessive pronoun tidak boleh diikuti benda. Limiting pronoun yang mana? Ada my, your, our. Sebagai contoh yang ini dulu ya. Lanjutannya ada di belakang. Kita contohkan dulu untuk saya, kamu atau kalian, dan kami. Nah, ini contohnya ada sepeda saya berwarna biru. Bukan translate-nya jadi I bike, tapi ini menunjukkan pemilik dari benda, maka translate-lah pakai my atau mine. Berhubung ada benda bike, maka translate pakai yang my, teman-teman. My bike has blue color. That blue bike is mine. Sepeda itu milik saya atau milikku. Nah, tidak ada memention kata bendanya, maka pakailah yang mine tadi. That blue bike is mine. Begitu pula pakai your dan yours, teman-teman. Kapan kita pakai your? Ketika ada benda yang dimentionkan. Apakah kamu kehilangan pensil Anda? Nah, ada benda yang dimention yaitu pensilnya. Did you lose your pencil? Nah, your pencil. Ada benda yang dimention, maka pakai yang your. Kalau tidak ada benda yang dimention, saya punya sesuatu dari Anda. Nah, I've got something of yours. Nah, karena bendanya tidak dimention, tidak disebutkan. Begitu pula kami. Hari ini adalah hari ulang tahun kita atau kami. Nah, hari ulang tahun kita, bendanya kita mention, maka pakailah yang our birthday. Kalau tidak dimention, maka pakailah ours yang ada s-nya. The birthday cake is ours. Kue ulang tahun ini adalah milik kita. Itu posisinya berbeda ya, meskipun kayaknya saja bendanya dimention, tapi sebenarnya tidak, karena berbeda posisi, teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kayaknya saja dimention padahal dia beda posisi, itu berbeda penggunaannya nanti. Lanjutannya ketika pakai their atau mereka, ya sama teman-teman ya. Di subjek, di objek, di kepemilikan maknanya sama, mereka. Kebanyakan dalam bahasa Indonesianya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris berbeda-beda. Ketika menunjukkan kepemilikan seperti ini, lihat lagi ada bendanya atau tidak. Kalau ada bendanya, maka pakai their yang tidak ada s-nya. Kalau tidak ada, maka pakai theirs yang ada s-nya. Warna topi mereka sama.
ada benda yang dimention yaitu topi, maka pakailah their hats are in the same color. Those red hat are theirs. Nah, ini posisinya berbeda. Theirs-nya posisinya berbeda karena di belakang kata kerja tidak ada benda yang mengikuti. Nah, kasarannya gitu kalau kita analisa dalam bahasa Inggris. Atau kita tidak memention bendanya dalam bahasa Indonesianya, maka pakailah yang theirs. Topi merah itu milik mereka. Begitu pula contoh-contoh untuk yang lainnya. Ada mereka, atau untuk bertanya nanti ada juga ya. Nah, yang dia atau digantinya ada bendanya atau tidak. Kucingnya hilang, menurutmu apakah itu milikmu? His cat is lost. Do you think if it's his? Nah, her cousin is a little cruel. I've never liked that cousin of hers. Sepupunya sedikit kejam. Nah, ada benda yang dimention yaitu sepupu. Saya tidak pernah menyukai sepupunya. Nah, ini sebenarnya ada benda yang dimentionkan tapi dia polanya berbeda, teman-teman. Ini ada nanti ya polanya sendiri. Yang lainnya ada every dog has its day. Nah, setiap anjing memiliki harinya. Terakhir ada whose bag is this. Nah, itu kita pakai whose ketika menanyakan benda-benda di atas tersebut. Pemiliknya. Pemilik siapa sih pemilik dari si bendanya? Itu kita pakai whose. Selanjutnya ada reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari kata kerja, verb atau reciprocal action. Ada singular, myself, yourself, herself, himself, itself. Pluralnya ada yourself, ourself, themself. Nah, ini sama ya maknanya, hanya ketambahan sendiri. Nah, saya sendiri, myself, kamu sendiri, yourself, dia sendiri, herself, himself, itself, kalian sendiri, yourselves, kami sendiri, ourselves, mereka sendiri, themselves. Contoh, saya sendiri, myself, I told myself it was nothing. Aku berkata pada diriku sendiri itu bukan apa-apa. Yourself, kamu sendiri. You tell yourself everything's alright, but you know it's not really. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi Anda tahu itu tidak benar. Nah, diri sendirinya di situ kembali ke Andanya. Kita sendiri atau kami sendiri. Kami menjanjikan sendiri liburan yang menyenangkan tahun ini. We promise ourselves a good holiday this year. Mereka sendiri, they booked themselves a room at the resort. Mereka memesan sendiri kamar di resort. Dia, nah, dia laki-laki, dia perempuan, dan dia untuk selain manusia. Nathan mengutuk dirinya sendiri karena penglihatannya yang buruk. Nathan cursed himself for his poor eyesight. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang salah. She kept telling herself that nothing was wrong. Nah, dirinya sendiri yang diajak ngomong. Kucing itu menjilat seluruh tubuhnya. Nah, tubuhnya sendiri yang dijilat. Tubuhnya sendiri ya. The cat liked
itself all over. Nah, ini yang you yang bermakna kalian. Nah, kalian sendiri. Nah, sebenarnya hanya first saja ya bedanya. Anda tidak harus menyalahkan diri Anda sendiri, atau you shouldn't blame yourself, atau kalian tidak harus, maksudnya di sini ya. Tidak harus menyalahkan diri kalian sendiri. You shouldn't blame yourself. Selanjutnya ada intensive pronoun. Intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada antecedent atau noun atau pronoun yang lain yang intensif. Pronoun di suatu kalimat mengarah kepadanya. Bentuknya sama dengan reflexive pronoun. Contoh, the bathroom itself is fine, but the bathroom is cramped. Kamar tidur tersebut baik, tapi kamar mandinya sempit. I believe happiness is a choice and therefore I myself am responsible for my own happiness. Saya percaya kebahagiaan adalah sebuah pilihan, dan karena itu saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Boleh teman-teman taruh depan atau di tengah, maksud saya di setelah subjeknya, atau ditaruh belakang sendiri seperti itself. Sebenarnya alternatifnya untuk yang myself di sini ya, bisa teman-teman tulis sesuai dengan kata yang ada di contoh. I myself am responsible for my own happiness, atau I am responsible for my own happiness myself, atau boleh juga ditambahkan by myself. Nah, nanti kalau tambahkan by maka bermakna sendirian. Nah, itu alternatifnya. Sebenarnya mereka berfungsi sebagai adverb, masih berfungsi sebagai adverb. Pronoun antecedent agreement. Pronoun antecedent agreement merupakan penyesuaian antara pronoun dengan antecedent dalam hal number, person, dan gender. Antecedent sendiri adalah kata, frasa, atau klausa yang digantikan oleh pronoun. Agreement ini diperlukan tentunya jika ada keduanya di dalam kalimat. You should take off yours there. Kamu harus melepas milikmu di sana. You dan yours-nya. Nah, ini kesesuaian subjek atau kata pertama dengan kata yang digantikan. Selanjutnya ada I had completed my own tasks and my colleagues tried to dump theirs on me. Nah, saya telah menyelesaikan tugas-tugas saya dan rekan-rekan kerja saya mencoba untuk melimpahkan tugas-tugas mereka kepada saya. Nah, yang harus disesuaikan apa? Colleagues sebagai antecedentnya dan theirs yaitu pronounnya. Nah, itu penyesuaiannya teman-teman. Selanjutnya yang keempat ada demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun adalah kata ganti yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Kata yang digunakan umumnya berupa benda, namun dapat pula berupa orang atau hal atau benda yang lainnya. Kata ganti dalam bahasa Indonesianya sebenarnya maknanya cukup sederhana, hanya ini dan itu. Ini itu untuk yang dekat, itu untuk menunjuk yang jauh. Tapi dalam bahasa Inggris tergantung yang kita tunjuk, tunggal atau jamak. Satu benda berarti tunggal, lebih dari satu berarti jamak. Kalau tunggal pakailah
This untuk ini, that untuk itu, this untuk ini, those untuk itu ketika digunakan untuk menunjukkan benda yang jamak. Contoh, ini buku paling menarik yang saya pernah baca. This is the most interesting book I've never read. Kenapa pakai this? Karena bukunya hanya satu yang dibicarakan. Kalau contoh yang kedua nih, apakah ini mobil-mobilmu? Nah, mobil-mobil anggap saja dia lebih dari satu, teman-teman. Maka bukan lagi pakai this, tapi pakai this. Are these your cars? Nah, siapa itu? Siapa yang ditanyakan itu hanya satu orang. Berarti pakai who's that. Aku mau beli itu. Saya mau beli itu. Oh, ternyata bendanya yang ditujukan itu jamak. Nah, yang ditunjuk seumpamanya yang jamak. Berhubung di sini tidak dimentionkan ya. Kita sebagai contohnya saja. I want to buy those. Mungkin kalimat sebelumnya itu contoh seperti ini. I see 3 apples. Nah, saya melihat 3 apel. Saya mau membelinya. Membeli itu, itunya kan kembali ke 3 apel. Tapi kalau hanya satu, saya melihat apel, 1 apel, berarti I want to buy that. Saya mau beli itu, ditranslate pakai that. Selanjutnya ada interrogative pronoun. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Kata ganti bahasa Inggris ini meliputi who, whoever, what, whatever, which, whichever, whose, whom. Contoh, siapa? Nah, who maknanya siapa ya? Siapa lelaki itu? Who is that man? Apa yang sedang kamu lakukan? What are you doing? What-nya. Yang mana bukumu? Which is your book? Which. Nah, milik siapa jaket ini? Whose is this jacket? Siapa yang kamu telepon? Whom do you call? Nah, itu contoh-contoh untuk kata ganti yang digunakan untuk bertanya atau dia termasuk kata tanya itu sendiri atau question word. Selanjutnya ada relative pronoun. Relative pronoun adalah kata ganti untuk membentuk relative clause atau adjective clause. Di dalam relative clause, relative pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau possessive. Kata ganti ini meliputi who, whom, whose, which, that. Sebenarnya mirip dengan interrogative pronoun sebelumnya. Hanya saja di sini secara fungsi berbeda. Mereka tidak untuk bertanya, melainkan hanya menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contoh kalimat relative pronoun. Buku yang saya beli kemarin benar-benar menarik. The book which I bought yesterday is really interesting. Hanya menghubungkan satu kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, intinya di sini karena ada 2 kata kerja, maka harus ada 1 conjunction. Mereka berfungsi sebagai conjunction, teman-teman. Contoh yang kedua, ada orang yang kamu temui kemarin dulu tetangga saya. The person whom you met yesterday was my neighbor. Dapatkah saya melihat cincin yang Anda beli kemarin? Can I see the ring that you bought yesterday? Ada 2 kalimat that. Can I see the ring? Nah, that-nya menghubungkan you bought yesterday. Nah, selanjutnya ada dia tidak akan memberitahuku apa yang dia katakan. She wouldn't tell me what he said. Selanjutnya dia
tampaknya benar-benar menyukai pria itu yang menurutku luar biasa. She appears to actually like the man, which I find incredible. Wanita yang menelpon sebelumnya tidak meninggalkan pesan. The woman who called earlier didn't leave a message. Saya bertemu dengan seorang pria yang pernah bekerja dengan saya. I met a man with whom I used to work. Intinya di sini teman-teman, dia berfungsi sebagai conjunction pronoun tersebut dan menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Nah, pembahasannya ada di klausa dari adjective clause. Indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum tidak spesifik. Kata ganti ini adalah yang singular, plural, ataupun salah satu dari keduanya. Yang paling umum dulu, ini yang tunggal kebanyakan. Ada kata some, every, any, no yang diikuti one, body, dan thing. Some dan any sebenarnya maknanya sama ya teman-teman. Maknanya sama-sama seseorang. Kalau untuk yang diikuti one dan body, seseorang, someone, somebody, anyone, anybody. Kalau every maka maknanya setiap orang, everyone, everybody. Kalau no, tidak satu orang pun, tak seorang pun, no one, nobody. Itu untuk orang, untuk manusia. Kalau selain manusia maka pakai yang diikuti thing, sesuatu, something, atau anything. Segala hal, everything, tak satu pun, nothing. Pembagian tunggal dan jamaknya dilihat dari maknanya ini ya, siapapun. Tadi ada anybody, anyone, boleh bermakna siapapun. Semua orang, setiap orang, everybody, everyone, seseorang. Sebenarnya bisa pakai yang any juga ya. Seseorang, somebody, someone, atau one. Tak seorang pun, nobody, any. Apapun atau sesuatu boleh nih. Anything, segala hal, segalanya, everything. Sesuatu, something, tak satu pun, nothing. Yang satu atau yang lain, either. Tidak satu pun dari keduanya, neither. Sedikit, little. Lebih sedikit, less. Banyak, much. Nah, mereka ini fungsinya sebagai kata ganti yang tunggal secara jumlahnya. Sedangkan kalau jamak biasanya yang sering digunakan ada both, dua-duanya, beberapa, several, banyak, many, sedikit, few, lebih sedikit, fewer, orang-orang, once. Sedangkan kalau yang bisa bentuk tunggal dan jamak ada all, none, some, any, more, dan most. Nah, ketika pakai yang all, none, some, any, more, most tanpa diikuti kata yang lain ya di belakangnya, maka ada bisa digunakan sebagai tunggal atau jamak. Contoh kalimat indefinite pronoun. Kamu melakukan semuanya dengan benar. You did everything right. Nah, kalimat kalau menggunakan every, no, itu terserah teman-teman mau positif, tidak, yang tidak ada kata tidaknya, atau negatif yang ada kata tidaknya, nggak masalah. Tapi kalau pakai any maka yang negatif. Kalau some yang diawali some maka harus yang positif. Nah, dia mengatakan sesuatu tentang pulang ke rumah. She said something about going home. Nah, kalau nanti teman-teman ternyata pakai dia tidak mengatakan sesuatu tentang
pulang ke rumah, maka bukan lagi pakai some, pakai any. She didn't say anything about going home. Contoh yang lain ada pakai one. Which one would you like? Mau yang mana? Contoh lainnya ada Anda seharusnya tidak mengharapkan orang lain melakukan pekerjaan Anda untuk Anda. You shouldn't expect other to do your work for you. Nah, kalau pakai tak satu pun pakainya none of them. None of them knows where I live. None of them, tak satu pun dari mereka tahu di mana saya tinggal. Selanjutnya ada reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun adalah kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Pronoun ini terdiri dari each other dan one another. Mudahnya teman-teman di sini kalau each other terdiri dari dua subjek saja. Kalau one another maka subjeknya lebih dari dua. Makna each other dan one another di sini bisa teman-teman maknai saling. Contoh, John and Avril saling mencintai. Nah, hanya ada dua nih subjeknya, John dan Avril, ada dua orang. Maka pakai yang each other. John and Avril love each other. Kalau lebih dari dua, nah 5 pendaki gunung, kan 5 berarti lebih dari 2, menolong satu sama lain selama badai, atau saling menolong selama badai, boleh. The 5 mountaineers help one another during the storm. Expletive pronoun. Expletive pronoun merupakan empty word atau kata-kata yang tidak menambah arti, namun berguna untuk memberi penekanan pada bagian tertentu suatu kalimat. Ada there dan it digunakan bersama verb be untuk membentuk expletive contraction. Nah, di sini sebenarnya expletive pronoun itu hanya subjek semu, sebagai subjek semu, subjek palsu saja. Contohnya, there is no food in my house. Tidak ada makanan di rumahku. Langsung kita maknai tidak ada makanan di rumahku. Nah, there-nya tidak kita maknai di sana, kan harusnya bermakna di sana. Seperti halnya contoh yang kedua juga. It was easy to meet you. Dulu mudah bertemu dengannya. It-nya kita tidak bermaknai. Tidak kita maknai dia dulu mudah bertemu dengannya. Bukan. Tapi dia hanya subjek semu, subjek palsu saja. Biar lengkap. Karena untuk membentuk kalimat dalam bahasa Inggris harus terdiri dari subjek verb minimal. Kalau hanya was easy, salah malahan. Thanks for watching.